Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas perencanaan sistem Total Quality Management. Kita akan membahas terkait desain prinsip TQM pada subsistem HRD, yaitu pada seleksi penerimaan karyawan, dan pada subsistem pemasaran, yaitu terkait dengan strategi menjaring dan mempertahankan konsumen. Kita akan membahas langsung kepada subsistem HRD terkait seleksi penerimaan karyawan. Saya menggunakan referensi pengalaman pribadi saya sendiri ketika masuk kerja di tempat saya pertama kali bekerja, yaitu yang saya lihat adalah dengan melalui beberapa tahap. Pada setiap tahap ini melibatkan beberapa tim yang terlibat yang bergabung dalam proses development committee, personal development committee atau kita sebutnya PDC. PDC ini terdiri atas human resource, manager, user tempat calon karyawan bekerja maupun konsultan. Inilah tim atau komite yang melakukan seleksi dari fase awal hingga fase akhir nanti. Kita mulai dari fase awal. Pada proses seleksi, calon karyawan atau calon pekerja tersebut akan dilakukan seleksi administratif, yaitu terkait dengan ijazah, kemudian pengalaman kerja maupun CV dari calon pekerja tersebut. Jika proses administratif selesai dan dinyatakan lulus, maka akan berlanjut dengan tes pengetahuan, termasuk psikotes. Jika kedua tes ini lulus, maka dilanjutkan dengan interview. Dan selanjutnya, jika tiga ini lulus, maka dilanjutkan dengan medical test. Pada proses seleksi ini, yang terlibat adalah komite dan konsultan. Setelah proses seleksi di tahap 1 ini selesai, maka akan dilanjutkan kepada tahap kedua, yaitu tahap diklat atau pendidikan dan latihan. Pada tahap diklat ini dimaksudkan untuk membekali calon karyawan tersebut dengan training, kompetensi maupun sertifikasi. Pada pelaksanaannya, training ini dilakukan dalam kelas. Biasanya pada proses diklat ini dikenalkan terkait pengenalan-pengenalan operasi di tempat yang nantinya bekerja maupun pengenalan-pengenalan keselamatan kerja. Pada fase diklat ini dilakukan oleh lembaga swasta maupun oleh institusi pendidikan. Setelah dilakukan diklat, maka akan dilakukan review. Review ini bisa jadi berkala atau ketika proses itu diklat maupun dilakukan di akhir. Pada fase diklat, review berkalanya dilakukan dengan menggunakan kuis, tes maupun laporan. Nah, pada fase akhir itu biasanya dilakukan interview. Jadi berdasarkan laporan yang dibuat dari si calon karyawan tersebut, maka akan dilakukan interview yang dilakukan oleh lembaga swasta atau institusi pendidikan tersebut dengan melibatkan user calon tempat bekerja maupun melibatkan human resource dari tempat calon bekerja. Setelah proses diklat dan review ini selesai, maka calon karyawan tersebut akan lanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase on the job training. Pada fase on the job training itu, karyawan diwajibkan untuk menyelesaikan action plan yang mempunyai durasi bisa jadi mingguan, bulanan, atau bahkan per semester. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya menyelesaikan action plan ini dengan durasi bulanan. Jadi dalam setiap bulan saya harus melakukan action plan yang berisi tentang pekerjaan-pekerjaan tertentu, dan selanjutnya dilakukan interview atau tes serta harus mengumpulkan laporan. Pada fase on the job training ini, yang mengawasi atau evaluatornya adalah functional team atau divisi terkait maupun human resource. Kemudian setelah on the job training selesai, di finalnya adalah final test. Final test ini meliputi pelaporan serta interview yang dilakukan oleh functional team dan HR. Pada fase final test ini adalah akan dievaluasi terkait program dari yang proses diklat maupun proses on the job training. Jika pada final test ini selesai, maka akan dilanjutkan dengan penawaran kerja dan agreement. Agreement ini berisi terkait dengan hak dan kewajiban dari calon karyawan maupun dari perusahaan tempat bekerja.
Agreement ini diperlukan karena proses seleksi yang begitu panjang dan dengan biaya yang tidak sedikit, maka diperlukan agreement yang akan melindungi kedua belah pihak. Jika karyawan tiba-tiba mengundurkan diri ketika proses kontrak kerjanya belum selesai, maka akan dikenakan penalti. Masa dinas wajibnya, istilahnya masa dinas wajib. Namun, jika menyelesaikan masa dinas wajib, maka perusahaan tersebut juga sudah beruntung. Karena apa? Karena sudah memenuhi target minimal. Kemudian pada proses yang panjang seperti ini juga kedua belah pihak juga akan diuntungkan. Yang pertama dari sisi karyawan, apabila karyawan tersebut ternyata tidak lulus di final test, maka karyawan tersebut juga sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak yang bisa menjadi bekal di tempat kerja atau di pencarian kerja selanjutnya. Sedangkan bagi perusahaan adalah ketika proses yang panjang ini selesai dilakukan, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan karyawan yang siap langsung bekerja. Proses-proses seleksi penerimaan karyawan seperti ini, ketika saya mencari kerja dulu itu, saya amati ada di beberapa perusahaan, tidak hanya perusahaan saya bekerja. Maka pada subsistem HRD seleksi penerimaan karyawan, saya mengambil desain subsistem dengan metode seperti ini. Proses penerimaan karyawan ini dilakukan secara timeline, yaitu berkesinambungan. Artinya setiap fase diselesaikan, kemudian lanjut ke fase selanjutnya, tidak shortcut. Jadi fase selection tiba-tiba langsung final test seperti itu, tidak seperti itu. Artinya dilakukan secara berkala. Inilah desain subsistem HRD terkait seleksi penerimaan karyawan. Kemudian selanjutnya adalah terkait subsistem pemasaran, yaitu menjaring dan mempertahankan konsumen. Menjaring dan mempertahankan konsumen yang terlibat secara langsung yaitu commercial team dan quality control dengan menggunakan 4 tools. 4 tools di sini harus terintegrasi, yaitu terdiri dari kinerja dan pelayanan, durability dan reliability, kualitas, feature dan conformance atau kesesuaian terhadap pasar atau pengguna. Pada subsistem kinerja dan pelayanan ini, yang pertama ini, jadi terdiri atas perbaikan sistem yang berkesinambungan. Misalnya sistemnya adalah terintegrasi, kemudian strategi pemasarannya tepat, strategi aftermarket dari produk yang dijual seperti apa, itu harus dipikirkan di perbaikan sistem yang berkesinambungan agar konsumen bisa tertarik dan bertahan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk karyawan, jadi bagaimana melihat psikologi dari konsumen, bagaimana cara menarik konsumen, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan atau menilai kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen itu bisa dilakukan dengan menggunakan tools survei dari produk tersebut. Sedangkan kalau kinerja dan pelayanan ini toolsnya adalah survei kinerja internal dan eksternal maupun audit yang dilakukan oleh badan independen maupun audit secara internal. Kemudian selain kinerja dan pelayanan ada juga yaitu yang kedua adalah durability dan reliability yang terkait dengan produk. Yang pertama harus diperhatikan adalah agar konsumen tetap bertahan dengan produk yang kita jual, yaitu produk kemungkinan kegagalan atau kerusakan produk di tangan konsumen itu kecil. Selain itu juga produk harus tahan lama, kemudian aftermarket yang tinggi, contohnya seperti produk mobil. Mobil itu ketika dijual kembali akan mudah dan harganya juga cukup bertahan. Kemudian keterdukungan dari spare part produk jika terjadi kerusakan atau terjadi malfungsi. Tools dari durability dan reliability yang dilakukan oleh perusahaan atau dilakukan oleh produsen yaitu menggunakan performance test sebelum produk itu diluncurkan ke publik ataupun reliability test. Selain durability dan reliability, yaitu ada yang tidak kalah penting adalah kualitas. Kualitas di sini adalah
Citra dan reputasi produk itu, bagaimana kualitas itu dibentuk, yaitu kualitas itu terkait dengan produk. Jadi produk itu harus mempunyai reputasi dan citra sehingga konsumen akan berkesan terhadap produk yang kita jual. Tools yang kita pakai untuk mengetahui produk kita berkualitas salah satunya adalah hasil penelitian atau survei secara berkala kepada konsumen. Kemudian selanjutnya adalah fitur dan kesesuaian produk terhadap permintaan pasar. Fitur di sini disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau kondisi sudut pandang dari calon pembeli. Serta kesesuaian juga, misalnya fiturnya rumit, maka dia akan cocok untuk generasi muda. Jika fiturnya simple dan sederhana, maka dia akan lebih cocok untuk yang berusia lebih dewasa. Jadi pada feature dan performance ini akan sangat bergantung dari pandangan user pengguna atau pandangan pasar. Jadi produk itu harus menyesuaikan dengan pandangan pasar. Kemudian caranya untuk mengetahui produk atau fitur tersebut sesuai atau tidak dengan permintaan pasar, maka harus dilakukan penelitian terhadap pasar. Tools yang digunakan ini adalah hasil penelitian dan survei secara berkala. Subsistem pemasaran ini saya menggunakan referensi jurnal bisnis dari FISIP Universitas Mula Warman. Saya mengambil kesimpulan dari jurnal tersebut bahwa 4 hal inilah yang nantinya akan sangat dibutuhkan pada subsidi pemasaran, yaitu menjaring dan mempertahankan konsumen. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.